Jika Bajram atau Lebaran di Bosnia dan Kosovo ini sudah dilaksanakan nih sholat idnya. Lantas seperti apa kira-kira suasana Lebaran di New Zealand? Kami sudah terhubung dengan Leon Arman, Ketua Pembangunan Indonesian Islamic Center Wellington, Selandia Baru di Karori Normal School Hall, Karori, Wellington. Selamat pagi waktu Indonesia Barat. Mas Leon, ini bagaimana nih suasana Idul Fitri pada pagi hari ini di sana? Alhamdulillah, pagi ini walaupun cuacanya agak mendung sedikit, tapi alhamdulillah sekitar 400 jamaah Muslim Indonesia di Wellington ini kita berkumpul di Karori Normal School pagi ini. Untuk pelaksanaan sholat id nanti rencananya dilaksanakan di mana? Atau sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sudah, Mbak, karena Mm-mm. New Zealand ini 5 jam lebih awal ketimbang Oke. Jakarta. Tadi kita mulai dengan persiapan dari jam 7 pagi, terus kemudian jam 7.30 kita mulai takbir, dan tadi sholat kita mulai jam 8 pagi tadi. Alhamdulillah. Iya. Dilaksanakan karena memang perbedaan waktunya 5 jam. Lantas kalau misalkan di Indonesia kan setelah usai sholat id ini kan biasanya ada acara makan-makan nih Mas Leon. Kalau misalkan di New Zealand sendiri ada acara kumpul-kumpul bersama diaspora nggak sih? Oh pasti Mbak, itu pasti banget karena ini waktu yang paling penting buat kita, Hmm? buat menikmati ketupat Lebaran. Jadi ibu-ibu ini dari kemarin Hmm? dikoordinir oleh Mas Nazor sebagai Presiden UMI. Ibu-ibu ini sudah sibuk masak, ada opor ayam, ada ketupat, ada sambal ati, ada segala macam. Tapi yang paling penting kita buat Idul Fitri ini fokusnya untuk anak-anak, karena dengan demikian mereka punya cerita ke teman-teman di sekolahnya yang non muslim bahwa mereka juga punya perayaan yang megah, yang meriah, yang fun buat mereka. Itu Baik, jadi yang diadakan di sini, Mbak. jadi anak-anak ini juga sekaligus menceritakan bagaimana serunya berlebaran begitu ya Mas Leon ya. Lantas tadi juga sempat Betul. diceritakan kalau budaya Indonesia makan opor ayam, sambal ati juga dibawa ke New Zealand nih. Apakah ada yang berbeda bagi warga negara Indonesia untuk berlebaran di New Zealand? Apa jangan-jangan nih opor ayam yang berbeda nih? Silakan Bu Indah nih yang sibuk dari kemarin ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Leon. Berlebarannya sih di sini sebenarnya sama aja, Mas. Cuman bedanya pakai daging dan ayam New Zealand. Oke. Mudah-mudahan rasanya juga oke banget. Tapi yang pasti budaya di Indonesia yang kita coba lestarikan. Dan itu tadi ada kesan yang baik, ada kesan yang menyenangkan untuk anak-anak. Dan mereka nggak lupa dengan akar budaya Indonesia yang cantik dan indah ini. Oh, Masya Allah. Tapi kalau misalkan sebelumnya boleh tahu kalau misalkan pada saat puasa di sana membutuhkan waktu berapa lama panjangnya berpuasa? Kalau di sini kebetulan karena kita menjelang musim dingin, kita cukup beruntung karena hanya menghabiskan sekitar 13 menuju ke 12 jam. Oke. Kurang lebih sama dengan di Indonesia, Oh, sehingga berarti kami cukup beruntung untuk bulan ini. kurang lebih sama tuh. Lalu untuk anak-anak sendiri pada saat latihan berpuasanya seperti apa? Nah, kurang lebih sama seperti di Indonesia. Beberapa anak lebih suka untuk berpuasa setengah hari karena tentunya mereka belum mampu. Tapi kita di acara pengajian kita juga menyediakan semacam games atau hadiah untuk teman-teman, untuk anak-anak yang sudah bisa menyelesaikan satu hari full, sehingga memompas makan mereka seperti halnya di Indonesia begitu. Baik, ini berbicara tradisi Lebaran, anak-anak ini tentunya nih yang tidak bisa lepas dari Idul Fitri atau Lebaran, salam tempel. Nah, kalau misalkan di Indonesia ada salam tempel, kalau di New Zealand itu ada tradisi salam tempel nggak sih, Mas? Alhamdulillah salam tempelnya sekarang diubah sama teman-teman panitia yang dipimpin oleh Mas Nazor. Dibikin agak kreatif dikit, jadi ada goodie bag. Nah, goodie bagnya itu isinya macam-macam, dari mulai permen sampai ada hal-hal yang cukup edukatif dimasukkan ke dalam goodie bag, dalam satu tas, kemudian dibagikan kepada anak-anak kita yang
berpuasa di sini. Itu juga seperti tadi Mas Nazar bilang, membuat semangat mereka untuk berpuasa penuh selama bulan Ramadan, insya Allah. Oh, Oke, jadi jadi salad tempelnya diganti ya. dan lebih kreatif ya untuk mengisi dengan permen, lalu juga ada hal-hal yang berguna lainnya mungkin dalam goodie bag-nya, demikian. Lalu apakah nanti setelah tadi juga sholat Idul Fitri sudah dilaksanakan, apakah juga melakukan video call bersama keluarga di Indonesia? Seperti apa sih suasana di sana? Ya, ini biasanya kita di sini setelah sholat Idul Fitri kita keliling ke sepuh-sepuh di Wellington ini, terus kemudian karena banyak juga sepuh-sepuh yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, kemudian kita keliling ke rumah beliau masing-masing, terus kemudian Baik. biasanya sore, nah sore kita biasanya yang video call ke Indonesia sebagai obat kangen sama Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Leon dan teman-teman warga Indonesia yang ada di New Zealand di sana. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Sampaikan Lebaran. salam kami untuk teman-teman Indonesia di sana. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sekali lagi langsung dari New Zealand ya. Pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Imam Besar Islamic Center of New York, Ustadz Syamsi Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman, baik yang Terima kasih merayakan banyak. Terima kasih. maupun yang merayakan hari Sabtu. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini berbicara mengenai warga Amerika Serikat khususnya New York. Ini bagaimana mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri? Saya kira khusus kota New York kita beruntung ya bahwa sejak tahun 2015-an sekolah di sini sudah diliburkan. Dan kita sebenarnya dalam proses untuk meminta agar dijadikan sebagai city-wide holidays, jadi bukan hanya sekolah saja. Dan sangat akomodatif sekali. Hari ini alhamdulillah kami merayakan Idul Fitri di daerah kami namanya Jamaica Muslim Center di Queens, New York. Dan tidak kurang dari 15.000 orang berkumpul di lapangan ya. Banyakan dari Asia Selatan, kebetulan saya yang jadi imam dan mimpin. Dan banyak sekali pejabat-pejabat kota yang datang, wali kota datang, wakil gubernur juga hadir, beberapa anggota DPR juga hadir untuk menyampaikan kata sambutan, kira-kira apresiasi lah atas partisipasi kita sebagai komunitas yang tidak saja mencari atau mengambil, tapi juga memberi, berkontribusi ya kepada kemajuan kota New York. Saya kira apa yang kita dengarkan tadi dari teman-teman di Virginia, ya memang itu adalah proses. Kami juga dulu merasakan bahwa ketika sekolah belum diliburkan, itu kadang ada dilema tersendiri karena anak-anak misalnya ketika harus ikut ujian padahal lebaran, harus memilih antara ikut lebaran atau ikut ujian gitu. Jadi akhirnya kami perjuangkan dan kami perjuangkan itu lebih 7 tahun sampai disahkan oleh DPRD New York dan pada akhirnya ditandatangani oleh wali kota New York, alhamdulillah. Kalau memang sudah mulai ada diliburkan sekolah, apakah memang ini sudah merata semua sekolah di Amerika Serikat atau memang masih ada yang perlu diperjuangkan, Pak Ustadz? Ya, jadi sekolah di Amerika ini kan tidak di bawah wewenang federal ya, jadi bukan negara, bukan presiden misalnya, tapi di bawah wewenang wali kota memang atau semacam Negara bagian ya Pak Ustadz ya? negara bagian. Ya betul. Sehingga di kota New York kita dengan perjuangan kita di sini di kota New York bersama dengan teman-teman kita berhasil, tapi di kota-kota lain belum. Ada beberapa kota lain misalnya di Detroit itu juga sudah meliburkan. Juga di Minnesota juga di mana Ilhan Omar Congresswoman berasal dari situ juga sudah meliburkan dan beberapa kota yang lain. Tapi saya kira ini ada dalam proses ya, di mana banyak komunitas muslim. Di New Jersey juga ada beberapa kota yang sudah meliburkan karena memang komunitas muslimnya cukup banyak. Di kota New York ini, murid-murid di sekolah umum itu ada sekitar 140 ribuan atau sekitar 15% dari seluruh murid-murid yang ada di sekolah umum itu beragama Islam. Dan sekarang ini bukan hanya kita minta hari libur untuk anak-anak, tapi juga kita memasukkan makanan halal ke sekolah-sekolah. Jadi perjuangan ini terus-menerus, bukan hanya libur, tapi makanan halal sudah masuk ke sekolah umum. Dan makanan ini disubsidi dari pemerintah, dapat dana dari pemerintah.
Oke, Pak Ustadz, ini otomatis untuk tahun ini ada sesuatu yang berbeda. Pertama sekolah sudah mulai diliburkan, lalu juga kurang lebih 500.000 jamaah mengikuti sholat Id. Tidak hanya dari diaspora Indonesia, tapi juga dari Asia Selatan ya tadi seperti yang dikatakan Pak Ustadz. Lantas setelah sholat Id ini apakah ada tradisi salam-salaman nih ke antar sesama jamaah nih Pak Ustadz? Ya pastinya demikian ya. Kebetulan saya mimpin Islamic Center ini bukan memang milik masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia di kota New York itu juga ada masjid namanya Masjid Al-Hikmah. Itu ada sekitar 3.000-an orang juga ada di situ. Dan di tempat kita pastinya salam-salaman karena itu sudah menjadi bagian dari tradisi. Kita saling hugging istilahnya ya. Kalau dari Asia Selatan kan salamannya itu pelukan ya. Kalau dari Indonesia kan biasanya begini atau ya, jadi masing-masing punya tradisi dan kultur ya. Tapi itu sudah menjadi sebuah bagian dari tradisi umat Islam untuk salam-salaman, saling memaafkan, saling memberikan ucapan selamat. Dan juga setelah itu, kemudian kita saling berkunjung. Ada juga saling silaturahmi. Walaupun saya harus akui bahwa untuk silaturahmi ini tidak ada yang seheboh dengan orang Indonesia. Bahwa kita memang menyiapkan makanan, banyak kue, kemudian kita berkunjung ke tempat-tempat bukan cuma satu rumah, kadang dari rumah ke rumah gitu ya. Nah di kota New York ini salah satunya adalah perwakilan-perwakilan pemerintah juga membuka halal bihalal atau open house sehingga masyarakat hadir di sana untuk merasakan silaturahmi dan juga sekaligus merasakan masakan-masakan Indonesia gitu ya. Kami sendiri di kota New York ini kebetulan saya mendirikan pesantren ya, sekitar 2 jam dari kota New York. Di pesantren kita juga ada Idul Fitri dan juga kita ada open house, ada halal bihalal juga. Jadi alhamdulillah terasa sekali syiar Idul Fitri ini di Amerika. Dan saya mungkin tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa halo? Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Ustadz, sekali lagi kami mengucapkan selamat Idul Fitri dan sampaikan salam kami kepada teman-teman Indonesia yang ada di New York Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz.